oleh pengalaman dan interaksi awal kehidupan di masa kanak-kanak. Kebanyakan kasus trust issue disebabkan oleh kurangnya perhatian dan penerimaan yang cukup sebagai anak-anak. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mempercayai orang dewasa. Trust issue berkembang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu atau di masa sekarang. Di masa lalu, khususnya hubungan dengan orang tua dapat memainkan peran yang sangat besar untuk mendekati kondisi seseorang dalam hubungan sosial saat ini. Di sisi lain, kasus ini juga terjadi pada remaja yang diremehkan, dikhianati, hingga dirundung oleh teman sebaya. Kondisi ini membuat seseorang memiliki harga diri yang rendah sehingga mereka sulit mempercayai orang lain. Jika seseorang mengalami pengkhianatan, pengabaian, atau ancaman bahaya ketika mereka masih anak-anak atau masih remaja, dapat menyebabkan trust issue saat mereka beranjak dewasa. Permasalahan tersebut bisa disebabkan oleh pola asuh orang tua yang kurang tepat saat anak berusia 0-1 tahun, yaitu orang tua kurang memberikan rasa aman kepada anak sehingga anak merasa tidak aman atau nyaman saat berada di lingkungan baru atau saat jauh dengan pengasuhnya. Faktor lainnya yaitu kurangnya cinta dan perhatian dari pengasuh. Padahal ternyata kedekatan, kehangatan, ataupun kontak fisik dari pengasuh sangat berpengaruh terhadap kepercayaan anak. Sehingga apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka bisa saja menyebabkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian faktor lainnya yaitu pengasuh yang sering memarahi atau melarang ini itu pada anak. Hal tersebut dapat menyebabkan anak nantinya mudah takut dan tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya atau kurang percaya diri. Erik Homburger Erikson merupakan salah seorang ahli psikologi perkembangan serta psikoanalis yang berkebangsaan Jerman dan biasa dikenal terhadap sebuah teorinya. Salah satu dari teori Erikson yang membahas seputar perkembangan manusia itu dikenal dengan istilah perkembangan psikososial. Teori ini merupakan salah satu teori mengenai kepribadian yang terdapat dalam psikologi. Teori psikososial Erikson terdapat beberapa tahap. Salah satunya tahap pertama yaitu trust versus mistrust, kepercayaan versus kecurigaan. Masa bayi atau infansi ditandai adanya kecenderungan trust mistrust. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Tahap ini berlangsung pada masa oral, kira-kira terjadi pada umur 0-1 tahun atau sampai 2 tahun. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan. Dari permasalahan dan juga faktor yang menyebabkan perkembangan sosial anak tidak berkembang dengan baik yang berkaitan dengan teori Erikson mengenai kepercayaan, di mana tingkatan 1 mengenai kepercayaan menjadi dasar yang penting bagi perkembangan sosial anak yang akan berpengaruh terhadap tingkatan selanjutnya. Mengenai hal itu, kita dapat melakukan stimulasi yang dapat menjadi solusi atau menghindari permasalahan tersebut. Yang pertama, berikan sentuhan dan pelukan hangat dari pengasuh, yaitu dari ibu dan bapak. Kedekatan, kehangatan, dan kontak fisik meningkatkan rasa percaya diri dan rasa nyaman anak terhadap orang lain. Yang kedua, kontak mata dengan anak. Sangat penting, anak sangat senang jika pengasuh melihatnya dengan tatapan dalam. Perhatian yang tercipta akan membantu mengembangkan rasa percaya dirinya. Ia pun akan terbiasa untuk menatap mata orang lain ketika ia sedang berhubungan sosial. Yang ketiga, tunjukkan bahwa pengasuh tertarik kepadanya. Anak perlu merasa bahwa ia berarti bagi pengasuh. Yang keempat, hibur anak bila ia merasa gusar. Jika anak rewel karena sesuatu, tetaplah berbicara dan bermain dengannya. Jika pengasuh meninggalkannya dalam kondisi rewel, maka anak mungkin
mungkin akan rewel lebih lama lagi dan rasa amannya menjadi tidak terpenuhi. Lalu yang terakhir, berikan kegiatan terjadwal dan juga konsisten terhadap sesuatu. Misalnya saat memberikan waktu untuk bermain gawai, jangan hanya karena anak menangis pengasuh menjadi tidak konsisten dan memberikan lagi gawai tersebut meskipun di luar jadwalnya. Jadi pada anak berusia 0-1 tahun masih membangun perkembangannya terhadap lingkungan, di mana anak perlu dibutuhkan bukan hanya secara tepat tetapi juga secara cepat. Anak akan menganggap bahwa lingkungan mendukung apa yang anak butuhkan dan apa yang anak inginkan. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama perkembangan sosial. Maka dalam pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa 2 tahun pertama kehidupan seorang anak memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan selanjutnya. Anak memang terlihat belum atau hanya sedikit bisa melakukan berbagai hal. Namun sebenarnya justru pada tahun-tahun inilah yang menentukan seberapa besar koneksi otak anak, seberapa besar perkembangan otak, dan nantinya saat dewasa seberapa percaya diri dan kompeten ia dalam menangani tantangan hidup. Jadi penting bagi orang tua memberikan apa yang dibutuhkan anak, terlebih kebutuhan batinnya, sehingga anak dapat mengembangkan kepercayaan bahwa dunia ini benar-benar dunia yang aman dan nyaman untuk ia mengeksplorasi potensinya, dan ia pun dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri.